Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Muhammad SAW sudah mengenal seluk-beluk jalan padang pasir, sudah mendengar para penyair dan ahli pidato membacakan sajak dan pidato mereka, maka ia juga telah mengenal arti memanggul senjata. Ketika itu, beliau mendampingi paman-pamannya dalam perang Fijr, dan perang Fijr itulah diantaranya yang telah menimbulkan dan ada sangkut pautnya dengan peperangan di kalangan kabilah-kabilah Arab. Dinamakan Al-Fijr karena perang tersebut terjadi dalam bulan-bulan suci, pada waktu kabilah-kabilah seharusnya tidak boleh berperang. Pada waktu itulah pekan-pekan dagang diadakan di Uqas, yang terletak antara Taif dengan Nakhlah dan antara Majannah dengan Zulmajaz, tidak jauh dari Arafat. Mereka di sana saling tukar-menukar perdagangan, berlomba dan berdiskusi. Sesudah itu, kemudian berziarah ke tempat berhala-berhala mereka di Ka'bah. Pekan Uqas adalah pekan yang paling terkenal di antara pekan-pekan Arab lainnya. Di tempat itu, penyair-penyair terkemuka membacakan sajak-sajaknya yang terbaik. Di tempat itu, Qus bin Sa'idah berpidato. Dan di tempat itu pula, orang-orang Yahudi, Nasrani, dan penyembah-penyembah berhala masing-masing mengemukakan pandangan dengan bebas, sebab bulan itu bulan suci. Akan tetapi, Barros bin Qais dari kabilah Kinanah tidak lagi menghormati bulan suci tersebut dengan mengambil kesempatan membunuh Urwah Ar-Rahal bin Utbah dari kabilah Hawazin. Kejadian ini bermula ketika Nu'man bin Al-Mudhir, yaitu seorang saudagar yang setiap tahun mengirimkan kafilah dagang dari Hiro ke Uqas. Nu'man bin Al-Mudhir membawa mukus untuk ditukar dengan kulit hewan, tali, dan kain tenun sulam Yaman. Pada saat itu, Barros dari kabilah Kinanah dan Urwah dari kabilah Hawazin sama-sama menginginkan kafilah dagang milik Nu'man tersebut. Dan pada akhirnya, Nu'man pun memilih Urwah. Pilihan Nu'man terhadap Urwah ini telah menimbulkan kejengkelan terhadap Barros. Barros lalu mengikuti Urwah dari belakang, lalu membunuhnya dan mengambil kafilah itu. Pihak Bani Hawazim ketika mengetahui hal itu langsung bergerak untuk menuntut balas. Maka terjadilah perang antara Bani Hawazim dan Bani Kinanah, termasuk di dalamnya Bani Quraisy, karena Bani Quraisy masih satu keturunan dengan Bani Kinanah. Pihak Quraisy mundur dan menggabungkan diri dengan pihak yang menang di Mekah. Pihak Hawazim memberi peringatan bahwa tahun depan perang akan diadakan di Uqas. Al-Barrad bin Qais قتل سيدا من بني كلاب. من هو يا حرب؟ إنه عروة الرحال. Perang demikian ini berlangsung setiap tahun antara kedua belah pihak selama 4 tahun berturut-turut. Nabi Muhammad SAW turut serta dalam perang tersebut. Sejarah tidak memberikan kepastian mengenai umur Muhammad pada waktu perang Fijr itu terjadi. Ada yang mengatakan umurnya 15 tahun, ada juga yang mengatakan 20 tahun. Mungkin sebab perbedaan ini karena perang tersebut berlangsung selama 4 tahun. Pada tahun permulaan ia berumur 15 tahun, dan pada tahun berakhirnya perang itu, ia sudah memasuki umur 20 tahun. Juga orang berselisih pendapat mengenai tugas yang dipegang Muhammad dalam perang itu. Ada yang mengatakan tugasnya mengumpulkan anak panah lawan yang meleset, lalu diberikan kepada paman-pamannya untuk dibalikan kembali kepada pihak lawan. Yang lain lagi berpendapat bahwa beliau sendiri yang ikut melemparkan panah. Tetapi, sekali lagi, karena peperangan tersebut telah berlangsung selama 4 tahun, maka kebenaran kedua pendapat itu dapat saja diterima. Mungkin pada mulanya ia mengumpulkan anak-anak panah itu untuk pamannya, dan kemudian dia sendiri pun ikut melemparkan. Wallahu a'lam. Peperangan tersebut berdampak pada terjadinya suatu perjanjian yang disebut dengan Hilful Fudul. Hilful Fudul ini terjadi pada bulan Zulqaidah, di bulan haram. Hampir seluruh kabilah Quraisy berkumpul dan menghadirinya. Mereka terdiri dari Bani Hashim, Bani Al-Muttalib, Asad bin Abdul Uzza, Zarrah bin Kilab, dan Tim bin Murrah. Mereka berkumpul di kediaman Abdullah bin Jud'an At-Timi. Isi dari perjanjian tersebut yaitu mereka bersepakat dan berjanji untuk tidak membiarkan ada orang yang dizalimi di Mekah, baik dia penduduk asli maupun pendatang. Dan bila hal itu terjadi, mereka akan bergerak menolongnya hingga dia meraih haknya kembali. Rasulullah SAW menghadiri hilf tersebut. Ketika beliau sudah diangkat menjadi Rasul, beliau berkomentar,
Aku telah menghadiri suatu perjanjian di kediaman Abdullah bin Jud'an yang lebih aku sukai ketimbang unta merah. Andai di masa Islam aku diundang untuk menghadirinya, niscaya aku akan menemuinya. Demikian, semoga video ini bermanfaat. Jika Anda menyukai video ini, silakan klik tombol like dan klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini. Jika ada kritikan, masukan, atau saran, silahkan kirim ke alamat email kami.